Halo Darlaku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan ini tentunya adalah Sachi TV. Sebuah channel yang suka-suka bahas kriminal dan suka-suka bahas horor. Suka-suka gimana ya, kadang-kadang kriminal, kadang horor, kadang juga kita bahas segala sesuatu yang sedang viral di jagat media sosial di luar sana. Ini adalah video kedua aku hari ini dan aku tadi dipesan, Kak, kalau ngomong jangan cepet-cepet. Aku tuh kalau ngomong memang nyerocos, mungkin karena waktu kecil aku suka dikasih lauk daging burung beo kali ya. Dan di video kali ini aku ingin kembali menceritakan horor karena kita kan menjelang Halloween, jadi biar sok-sok ke barat-baratan gitu aku ingin menceritakan horor dan mungkin nanti kedepannya agak lebih banyak horor kali ya, asupan untuk misteri itu agak lebih banyak. Jadi kali ini cerita aku dapatkan dari Wawan. Jadi Wawan ini menceritakan pengalaman dia pada waktu 10 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu dia masih kelas 3 SMP. Dan waktu itu dia baru saja menyelesaikan ujian SMP-nya dia. Nah, sore-sore hari pas pulang dari sekolah, dia itu nongkrong di depan teras rumahnya dia. Di situ dia tuh ngelamun, terus didatengin lah si Wawan ini, didatengin sama temannya dia yang kebetulan juga tetangga rumahnya dia. Yang namanya itu adalah Udin. Jadi Udin tuh nanya, Wan, lu liburan kemana? Nah, karena Wawan ini belum punya acara, nggak ada, aku di rumah aja, katanya gitu. Nah, daripada di rumah aja, gimana kalau kita ke rumahnya Yuda yang di kampung tuh lagi kosong, kayaknya seru deh kita ke sana, kita rame-ramean aja. Sama siapa aja rame-rame. Jadi mereka itu berencana mau ke rumahnya si Yuda yang di kampung, yang sebenarnya juga masih dalam satu kota, tapi di bagian kampungnya gitu. Jadi jaraknya itu perjalanannya tuh cuma 2 jam pakai sepeda motor. Jadi akhirnya singkat kata, singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk liburan 3 hari di rumahnya Yuda yang ada di pinggiran kota atau di kampung itu. Yang katanya sih kosong. Dan kemudian orang tuanya Yuda itu rencananya mau menyusul 1 hari kemudian setelah dia itu pergi ke sana di sore harinya. Akhirnya mereka pun pergi ke sana berenam. Si Wawan, Udin, Sigit, Lukman, Yuda yang punya rumah, sama satu lagi Bim Bim. Mereka naik sepeda motor, sampailah mereka 2 jam kemudian di rumahnya Yuda. Ini keesokan harinya ya, bukan sore hari pas dia ngelamun tadi ya. Keesokan harinya mereka itu pergi ke sana, sampailah di sana itu pukul 12 siang. Nah, di sana mereka langsung main game, ada TV itu di rumah itu. Memang kosong, tapi TV itu ada. Dan waktu itu PS2 itu merupakan barang yang mewah gitulah. Nah, si Yuda itu punya tuh PS2. Akhirnya mereka main game lah di PS2 itu. Main game, nggak tahu waktu, ternyata mereka itu udah sampailah pada jam sholat asar. Nah, di situ dia nggak ngerasa kalau misalkan makan waktu kan. Kalau main game itu kan kita kayak nggak berasa gitu lah ya. Kalau waktu itu berlalu begitu cepat gitu. Jelah waktu berlalu begitu cepat. Singkat kata mereka akhirnya memutuskan untuk, udah sore nih, mandi yuk satu-satu. Gitulah, nggak mungkin lah kan mereka mandi itu barengan kan. Mereka mandi satu. Tibalah giliran Wawan itu di giliran yang terakhir. Dan by the way, si Wawan ini rada-rada sensitif. Pada waktu mau masuk rumahnya si Yuda yang di kampung itu, dia itu ngerasa rumahnya tuh kok biasa-biasa aja sih. Nggak ada aura-aura mistis, nggak ada aura-aura serem, angker tuh nggak ada. Pokoknya rumah biasa yang cenderungnya tuh modern dan memang keluarganya si Yuda ini tergolong kaya. Apalagi ini rumah kakek neneknya ini dulunya itu kayak perangkat desa yang cukup terpandang lah gitu. Jadi rumahnya tuh lumayan gede dan sudah dimodernkan, udah dipugar. Kecuali ternyata adalah dapur dan kamar mandinya. Tanpa sepengetahuan si Wawan, ternyata dapur dan kamar mandinya itu tetap dibiarkan kuno. Dan ada yang berpesan tadi sebelum berangkat, yaitu mamahnya si Yuda itu pesan sama mereka. Nanti nak ya, kamu sama teman-teman kamu pokoknya kalau datang di rumah kakek nenek, di sana itu boleh ngapain aja, pokoknya jangan nakal-nakal. Terus itu pintu yang ada di dapur, yang menghadap halaman belakang, yang dekat lemari, jangan pernah dibuka apapun yang terjadi. Nah, pesan seperti itu tuh justru mengusik hatinya si Wawan kan. Kenapa sih kok ada pintu dan yang nggak boleh dibuka banget tuh, kenapa? Kok sampai kayak gitu larangannya gitu kan. Akhirnya singkat cerita balik lagi nih ya, mereka semua udah mandi kecuali si Wawan. Nah, Wawan pun masuk ke kamar mandinya. Bro, kamar mandinya di mana gitu? Oh ya, di sana kamar mandinya, lo harus ngelewatin dapur dulu. Masuklah dia ke dapur. Di sana dia baru ngeh kan. Wah, dapurnya gede banget karena memang kalau dapur rumah kampung itu kan gede. Dan di situ dibiarkan kuno dengan dindingnya itu anyaman bambu atau gedek gitu ya. Sama kamar mandinya itu ada di dalam dapur itu dan masih ada sumurnya. Aku sih bisa ngebayangin sih kayak apa. Ini memang tipikal rumah-rumah kampung tuh kayak gitu, kamar mandinya itu di dalam dapur. Dan di dapur itu juga ada sebuah ranjang tidur yang kosong gitu. Ini juga nggak aneh loh buat aku, karena buat aku yang orang Jawa yang tinggal di kampung dulu tuh memang di dapurnya nenek aku pun ada ranjangnya, ada kasurnya yang kalau siang tuh kita lebih suka tidur di kasur yang ada di dapur gitulah. Jadi itu ranjang di situ tuh kosong, nggak ada yang tidur di situ.
Nah setelah itu, setelah Wawan itu masuk ke kamar mandi, dia mandi, tiba-tiba dia merasakan sebuah hawa yang berbeda. Kok tiba-tiba hawanya angker, apa karena ini udah mulai mau menjelang maghrib ya? Nah, pas keluar dari kamar mandi, selesai mandi, itu Wawan itu melihat di atas ranjang itu udah nggak kosong lagi, Darla. Jadi di atas ranjang itu ada sesosok nenek-nenek yang tidur di situ dan matanya tuh ngeliatin aja tuh, ngeliatin si Wawan tuh. Kemanapun Wawan bergerak tuh diliatin sambil kesenyum gitu. Senyumnya sih baik gitu, tapi dia tiduran aja, tapi ngeliatin aja, tapi kan serem kan. Nah di situ Wawan itu sebenarnya udah ngerasa ini kayaknya bukan manusia nih, karena kan rumah ini kan dibilangnya kosong kan. Akhirnya ya udahlah, dia permisi nek, permisi. Nah si nenek itu tuh ya ngangguk gitu, pokoknya tapi nggak ngeluarin suara ya, ngangguk aja sambil senyum, ngeliatin aja tuh si Wawan tuh melintasi si ranjang tempat dia tiduran itu. Akhirnya dia langsung menuju ke ruang tengah yang kebetulan di sana tuh ada si Yuda duduk sendirian. Yuda lo bohong ya, katanya rumah ini kosong, tapi ternyata dia ada nenek lo tuh di belakang. Wah, nenek siapa? Rumah ini beneran kosong kan, orang tua gue kan baru besok gitu nyusul ke sini. Kalau misalkan nenek sama kakek gue udah lama meninggal. Nah di situ akhirnya si Wawan ini bener-bener yakin kalau yang barusan dia lihat itu tadi itu memang bukan manusia gitu. Nah setelah menjawab pertanyaan si Wawan, si Yuda itu masuk ke dalam sebuah kamar yang dimana di situ tuh teman-temannya pada mainan PS2 dan dia melanjutkan mainan PS2 di sana kan. Nah di situ si Wawan tuh mulai menepis rasa takutnya dia, kok badan gue tiba-tiba lemes terus dingin, keringet dingin di mana-mana gitu ya. Kenapa ya gitu? Dia ngerasa udah nggak enak nih. Wah ini setelah ngeliat nenek-nenek itu dia ngerasa kesensitifannya akan hal-hal gaib itu tuh kayak berlipat-lipat kali gitu. Sampai dia mendengar suara ada perempuan yang tertawa cekikikan yang lirih banget. Dari mana ini suara ini, pikirnya si Wawan. Dari mana ya, dari mana ya? Setelah dia telusuri, asal bunyi suara itu adalah dari pohon jambu yang ada di halaman rumah. Akhirnya Wawan pun itu memberanikan diri untuk ngintip. Apa sih, ada siapa sih di luar? Pas dia ngintip ke halaman luar tuh, dari jendela rumahnya si Yuda ini, dia nggak ngelihat siapa-siapa, halaman itu kosong, Darla. Tapi pas dia ngelihat ke atas, rupanya di salah satu dahan pohon jambu itu ada Mbak Kuntilanak pakai dress putih itu sambil ngayun-ngayun kakinya itu, dia disitulah yang cekakakan, yang cekikikan itu di situ. Dan sialnya di situ Mbak Kun itu ngerti kalau misalkan si Wawan ini bisa ngelihat dia, bisa ngelihat sosoknya dia. Jadi mereka lihat-lihatan tuh. Langsung lah kan si Wawan balik badan masuk ke dalam kamar dan akhirnya mereka pun mainan PS2 barengan. Nah di situ mereka itu udah diem-dieman dan Wawan tuh di situ ngerasa nggak etis lah kalau gue ceritain ini sekarang, ntar takutnya teman-teman yang lain pada takut gitu kan. Akhirnya Wawan memutuskan ya udahlah aku nunggu giliran main PS saja. Tapi karena Wawan ini nggak dikasih giliran main PS, akhirnya dia minjem handphonenya si Yuda. Yuda pinjem handphone lo dong, karena memang mereka tidak semuanya punya handphone. Si Yuda ini kan anak orang tergolong mampu kan, jadi dia punya handphone. Dia pinjam, dia nonton video-video yang udah di-download sama si Yuda di handphonenya itu di kamar depannya. Jadi kamar mereka tuh kayak hadap-hadapan gitu. Di salah satu kamar yang lain gitu, si Wawan itu di situ sambil nonton video sambil ngeliatin temennya juga. Memang sengaja pintu kamarnya dia itu dibuka dan pintu mainan PS itu juga dibuka gitu loh. Dua-dua kamar tuh pintunya dibuka. Jadi mereka tuh sebenarnya bisa saling lihat-lihatan. Tapi di tengah asik-asiknya nonton video di handphone itu, tiba-tiba Wawan ini merasa ada seseorang yang bernafas di balik punggungnya dia. Nah pas dia melongok ke belakang, ternyata sosok nenek-nenek yang tadi ada di dapur itu ada tepat di tengkuknya dia sambil senyum. Nah di situ dia tuh ngerasa kayak senyumnya tuh kayak sedikit serem dibandingkan tadi yang di dapur yang senyumnya tuh kayak ramah gitu, sedikit serem dan kayak ngeledek gitu. Di situ dia tuh udah mau manggil teman-temannya kan. Nah di situ tapi dia nggak berhasil gitu, nggak bisa manggil tuh teman-temannya. Kayak mau manggil tapi kayak nggak keluar gitu suaranya. Sampai dia tuh kayak kepaku gitu loh, kayak gimana sih, kayak nggak bisa bergerak, kayak beku gitu badannya dia. Nah pada akhirnya untungnya pada waktu dia benar-benar merasa ketakutan itu si Yuda itu nepok badannya dia. Yuda lo ngapain di sini gitu kan. Nah disitulah Wawan tuh merasa bersyukur banget dan itu untungnya si Yuda nepok gue. Nah pas dia nengok lagi ke belakang, sosok nenek-nenek itu udah nggak ada. Akhirnya mereka pun melanjutkan ngobrol di ruang tengah. Dan mereka malam itu tuh tidak tidur di sebuah kamar atau di kamar manapun, tapi mereka tidur di ruang tengah itu dengan menggelar karpet besar gitu supaya mereka muat berenam kan. Mereka jejer tidur di situ. Lah sialnya si Wawan ini mendapatkan posisi tidur tuh di pinggir yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Nah, waktu malam semakin larut, itu mereka teman-temannya tuh udah tidur duluan. Nah kecuali si Wawan ini karena memang udah mengalami hal-hal mistis, dia itu kayak nggak bisa tidur gitu kan. Nah sialnya lagi dia ngerasa kebelet pipis, ya kan? Setelah dia ngebelet pipis, dia nanya ke teman-temannya, bro ada yang mau pipis nggak gitu. Ternyata Sigit salah satu temannya itu udah ada di kamar mandi. Akhirnya si Bim Bim tuh bilang, Sigit ada kok di kamar mandi. Akhirnya si Wawan
dengar Sigit ada di kamar mandi, dia nyusul lah ke kamar mandi. Wah, ada Sigit nih, kebetulan ada temen nih, mumpung ada temen di kamar mandi gitu. Tapi pas dia masuk ke area dapur tuh, ternyata Sigit itu udah keluar dari dapur dengan muka yang pucat, dengan kulit yang pucat kayak ketakutan gitu. Wah, nih kayaknya gue tahu nih Sigit nih ngapain nih mukanya pucat gitu kan. Nah, di situ karena dia udah kepalang tanggung, dia akhirnya tetap masuk ke dalam kamar mandi dan dia itu pipis di situ. Tapi dia sontak melihat sebuah bayangan hitam yang besar dari pojokan kamar mandi itu. Akhirnya dia nggak peduli itu pipisnya disiram apa enggak, dia langsung keluar dari kamar mandi, dia balik tidur bersama teman-temannya. Dan di situ si Sigit itu udah merem, nggak tahu Sigit itu udah tidur beneran apa pura-pura merem atau pura-pura tidur, nggak ngerti. Pokoknya Sigit itu udah merem. Di situ dia itu berusaha merem juga tuh si Wawan. Tetapi sialnya dia nggak bisa tidur walaupun udah dimerem-meremin tuh matanya. Karena apa? Karena dia melihat sosok nenek itu ada nempel di atas plafon tepat di atas badannya dia dengan rambut menjulur ke bawah dan ujung rambutnya tuh sampai ngenain mukanya si Wawan. Nah, di situ Wawan tuh merasa ketakutan. Akhirnya Wawan mengganti posisi dengan miring kan. Di situ dia merem. Nah, pas dia udah mulai mau terlelap tidur gitu, dia mendengar suara langkah kaki yang cepak-cepak kayak kalau langkah kaki basah terus jalan di atas lantai gitu, yang disusul dengan suara cekikikan ketawanya anak kecil-kecil. Nah, di situ akhirnya dia mencoba betul-betul merem sambil berdoa dan akhirnya dia pun akhirnya bisa tertidur. Tapi nggak lama setelah dia tertidur itu ya Darla ya. Ganti posisi duduk gue. Nggak lama setelah dia tertidur, dia tiba-tiba dikagetkan dengan bunyi gedoran pintu dari arah dapur. Jadi pintu yang nggak boleh dibuka itu digedor dengan sangat kuat. Yang kalau Wawan tuh menggambarkan gedorannya tuh kuat banget, kayak bukan manusia yang ngegedor tuh, kayak sosok kalau misalkan orang tuh ya tinggi gede gitulah ya, sampai misalkan tetangga nih pasti denger. Tapi anehnya teman-temannya tuh nggak ada yang denger Darla. Sampai keesokan paginya si Wawan itu kebangun dan ngeliat teman-temannya tuh udah pada packing, jadi baju-bajunya tuh udah pada dikemasin gitu. Loh, kalian mau kemana? Katanya mau di sini 3 hari. Enggak, ini mau ada perlu, tiba-tiba mendadak gitu. Walaupun memang dalam hatinya Wawan, paling anak-anak ini juga pada takut nih, makanya mereka mau pulang buru-buru. Akhirnya ya udah mereka memutuskan untuk pulang ke kota. Mereka pas sampai di sana, si Wawan ini niatnya begitu sampai kota dia mau langsung pulang, mandi, tidur supaya nyenyak, karena malamnya kan nggak nyenyak tuh tidurnya. Tapi ditahan sama anak-anak sambil cekikikan, sambil ketawa mereka gitu, ketawa-ketawa gitu. Dalam hatinya, wah busuk nih teman-teman gue ini pasti tahu sesuatu nih. Ada apa? Lo semalam lihat apa? Tiba-tiba Sigit nanya gitu. Ya gue lihat ada nenek-nenek tidur di atas ranjang. Gue lihat ada bayangan hitam di kamar mandi. Gue lihat nenek-nenek itu ada di punggung gue. Pokoknya diceritain semua. Nah, pas si Wawan itu cerita gitu, ternyata mamahnya si Yuda itu denger. Oh iya nak, itu memang ada. Karena memang dulu kan kakek neneknya si Yuda ini memang perangkat desa yang cukup punya jabatan. Jadi kalau orang-orang yang dulu dinilai mampu tuh biasanya sengaja menanami rumahnya dengan penjagaan-penjagaan gaib seperti itu. Itu nggak apa-apa, asalkan kamu niatnya baik pasti disambut walaupun terlepas dari bagaimana penyambutannya ya. Tetapi karena niat mereka baik ya disambutnya begitu. Dulu pernah ada tuh yang niatnya jahat sampai dicelakain kayak gitu. Karena memang itu udah biasa orang zaman dulu, orang kuno kayak begitu gitu. Iya tante, soalnya aku ngelihat nenek-nenek di atas ranjang, terus dia tuh suka nempel di atas plafon. Oh iya, nah itu namanya Nini Towo. Nini Towo itu penjaga dapur katanya gitu. Ya kan. Terus aku juga dengar ada suara cekikikan mbak-mbak kuntilanak di pohon jambu depan. Oh iya nah, itu di jambu depan itu juga ada kuntilanak, tapi biasanya dia ganggunya tuh cuma sebatas cekikikan doang katanya gitu kan. Terus tante, gitu banyak banget kan soalnya si Wawan ngeliatnya. Aku juga mendengar suara langkah anak kecil lari-lari cepet-cepet kayak kakinya basah gitu, terus suara cekikan anak kecil. Oh iya, kamu ngeliat nggak sosoknya? Kata si tante gitu kan. Enggak tante, untungnya kamu nggak lihat sosoknya. Tante pernah lihat soalnya itu sosoknya itu mukanya rusak. Memang anak kecil tapi mukanya rusak. Jadi dulu waktu tante masih gadis, tante kan ngambil minum tuh di kendi kan di dapur. Tiba-tiba ada tangan yang meluk kaki tante dari belakang. Pas tante mau lihat ke belakang, tiba-tiba anak kecil tuh bilang, jangan mbak, jangan lihat aku, mukaku jelek, nanti kalau mbak ngeliat aku mbak malah takut. Oh iya satu lagi nih tante, aku dengar ada suara gedor-gedor dari pintu belakang. Nah pas aku mau buka, aku ada yang mencegah gitu. Terus akhirnya kamu buka nggak nak? Kata si mamanya si Yuda kan. Enggak tante, karena dicegat sama si nenek-nenek tadi, yang kata tante Nini Towo tadi. Iya, jangan sampai ya nak, itulah sebabnya dulu tuh pernah pintu tuh dibuka dan yang gedor-gedor itu sosoknya memang jin yang berwarna merah dan bertanduk dan itu tuh rajanya jin yang paling jahat.
Kalau gondorwo yang di dalam kamar mandi yang kamu lihat itu memang cuma tamu, kadang di rumah tetangga, kadang di rumah kita, tapi memang paling sering di kamar mandi kita. Mungkin karena lembab kali ya, kata si mamanya Yuda begitu. Kalau yang di belakang yang gedor-gedor itu memang yang paling jahat, nak. Disebutnya sama kita itu rajanya jin, karena itu tuh memang jahat dan membawa bala. Nah, si Nini Towo itu memang dia itu menampakkan diri ke kamu karena dia tahu kalau kamu tuh paling bisa ngelihat dia. Makanya dia itu kan megangin kaki kamu supaya nggak buka pintu itu kan. Karena memang fungsinya si Nini Towo ini kan untuk melindungi rumah itu dari bala. Jadi kalau misalkan pintu yang di dapur itu dibuka, si Raja Jin itu masuk, maka timbullah bala. Dan memang sudah pernah terjadi di keluarganya Yuda, itu terjadi bala. Makanya pintu itu ditutup selama-lamanya sampai kayak diganjel sama lemari gitu di dapur itu, Darla. Oke Darla, jadi itu tadi adalah cerita yang aku dapat dari seseorang yang bernama Wawan. Ini adalah nama samaran. Dan terima kasih udah mau simak video ini dari awal sampai habis. Halo kamu, apa kabar Shinseki? Dan apa kabar kamu dari Hayu Mahananing, Aira, Joviana, dan juga Eliza, Warti, dan lain-lain juga yang mohon maaf aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetap setia di Saci TV ya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys. As you fade away,